Mari kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui tujuan hidup kita adalah melihat kecakapan diri kita. Ini bicara tentang ability, saudara. Bicara tentang bakat, talenta, ataupun juga kelebihan kita. Nah, jadi di dalam hal ini kita melihat nih, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita perlu list, saudara. Kita catat gitu, kelebihan kita apa, kekurangan kita itu apa. Sehingga kita sadar kelebihan kita tuh, bakat kita tuh, talenta kita di mana. Nah, ini penting sekali, saudara, mengenal diri sendiri. Di dalam perumpamaan talenta itu tuh udah jelas sebenarnya ya, bahwa manusia diciptakan dengan talentanya masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Talenta sebenarnya di situ untuk perumpamaan ini tuh untuk memberikan perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Ya, jadi bukan hanya sekedar masalah banyaknya, 5-nya, 2-nya, 1-nya, tetapi perbedaannya ya, saudara. Bukan berarti yang satu kayak lebih rendah, enggak kayak gitu, saudara. Karena kalau yang 5 lalu kemudian dia malas, maka bisa dikejar sama orang yang memiliki 2 ataupun 1 talenta kan. Nah, jadi setiap orang tuh sudah Tuhan tanamkan di dalam dirinya talenta, suatu kecakapan, suatu kelebihan masing-masing. Jadi pada dasarnya memang Tuhan sudah memberi. Jadi tergantung kita. Kita mau nggak berusaha untuk mengasah talenta kita. Kelebihan kita tuh apa. Coba dicek, coba kita dicatat, saudara. Kita gali gitu. Mungkin di sini kalau ada pendengar ya, teman-teman yang masih sekolah ya, atau usia kuliah gitu. Ya coba dicatat ya. Karena itu penting sekali, itu aset kita ya, bagaimana kita hidup. Dan pastinya kayak gini ya, talenta kita itu pasti adalah alat atau tools untuk memperlengkapi supaya kita mencapai satu tujuan hidup, saudara. Ya, kita harus nemuin dulu tapi kelebihan kita apa. Kemudian kita perlu mengasahnya. Memang ini butuh usaha yang besar gitu ya. Karena nggak gampang juga ya untuk mencari tahu kelebihan kita apa. Tapi kalau kalian sudah tahu, mari kita list kembali ya. Saya salah satu misalkan contoh, kelemahan saya adalah dalam hal linguistik gitu ya. Kecerdasan linguistik saya termasuk rendah gitu. Ya, jadi dalam merangkai kata-kata saya termasuk kurang gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar, kalau kita mau latihan, yang kurang pun juga bisa kita tutupi dan akhirnya bisa menjadi lebih baik, saudara, dari satu hari ke hari yang lain. Khotbah pun juga demikian. Dulu mungkin orang nggak ngerti apa yang saya ucapkan, tetapi karena kita mau belajar, berusaha, lama-kelamaan kita bisa menjadi lebih baik, saudara. Nah, lewat talenta yang Tuhan beri, pasti ada maksudnya dong ya. Tuhan kasih sesuatu nggak mungkin nggak ada tujuannya. Tuhan kasih sesuatu pasti ada maksud dan tujuan gitu ya. Nah, tentu tujuan atau maksudnya adalah untuk memperlengkapi kita seperti yang saya udah bilang tadi, di dalam memenuhi tujuan hidup kita. Berarti apa? Talenta kita itu berkaitan erat dengan tujuan hidup kita. So, apa talenta kita? Coba kita gali, kita asah. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, saudara ya. Yang keempat, desire. Mungkin saya lebih suka memakai kata desire, orang lebih banyak memakai kata passion ya. Pada dasarnya itu adalah keinginan yang kuat. Desire itu keinginan yang kuat yang saya maksud ya. Jadi apa yang kita inginkan? Jadi sebenarnya ini kan hidup kita ya, tujuan hidup kita. Jadi sebagai manusia kita juga bisa melihat diri kita sendiri. Apa sih? Keinginan apa sih yang paling kuat di dalam hidup ini? Gitu. Saya mau kasih contoh Nehemia. Yang suatu kali Nehemia gitu ya. Ini dari Nehemia 1 ya. Saya ceritakan ulang aja. Nehemia mendapatkan kabar gitu ya. Orang-orang yang masih di Nehemia 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Saya mau tekenin kata-kata ini saudara. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Duduk aku menangis. Berarti ada hasrat yang terpendam di situ. Kemudian di Nehemia 2 itu lebih jelas. Di ayat 4, si raja tuh ngomong sama Nehemia karena ngeliat Nehemia sedih gitu ya. Raja ngomong gini, apa yang kau inginkan? Terus Nehemia bilang gini, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, kata Nehemia, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi, waktu ditanya, apa yang kau inginkan? Apa sih passion lu? Apa sih desire lu? Hasrat terpendam lu tuh apa? Gitu. Si Nehemia mengutarakan, dia share, dia cerita ke raja sekaligus minta izin sebenarnya. Kalau aku ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi ada keinginan yang kuat di dalam diri Nehemia dan juga di dalam diri kita. Dan itu apa? Kerinduan yang kuat seperti Nehemia yang rindu membangun kembali tembok Yerusalem. Kalau kita kerinduan yang kuat itu apa ya saudara? Teman-teman sekalian gitu ya. Dan mungkin ini adalah kerinduan yang konsisten, yang mungkin dari dulu kita ada kerinduan untuk melakukan hal ini gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu tanda ya Tuhan sedang memimpin kita. Sama seperti halnya saya memiliki kerinduan untuk menjadi berkat khususnya anak-anak muda ya. Anak-anak usia sekolah, SMP, SMA ya. Kalau SD, TK saya nggak bisa mendidik, mengajar mereka ya karena mungkin keterbatasan bahasa, mungkin di sisi lain saya bisa lebih gampang marah gitu, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya punya kerinduan dari dulu ke anak youth dan itu jelas dari dulu, konsisten sampai sekarang. Dan nyatanya ya apa yang saya kerjakan sekarang itu pun sesuai dengan jalurnya, ya, sesuai tujuan hidupnya. Jadi tentu ini nggak gampang ya cara mengetahui desire passion kita ya. Paling nggak ada 4 hal yang saya mau share di dalam desire ini ya, di dalam khusus desire ini. Yang pertama cari tahu keinginan kita yang kuat itu apa. Coba kita bongkar kardus usang kita. Bongkar kardus usang. Artinya tuh memori di masa lalu mungkin bisa membantu impian kita. Ya mungkin kita ingat dulu waktu kecil suka main apa, suka gambar gitu kan ya, atau suka ini, suka itu. Coba kita bongkar kembali. Mungkin memori-memori yang lama bisa membangkitkan kita, membuat kita melek gitu saudara. Yang kedua, kita juga bisa cek hal apa yang membuat hati kita bergejolak. Hal apa yang membuat hati kita bergejolak. Artinya kita nih semangat kalau lagi mengerjakan apa. Gitu ya. Kalau lagi mengerjakan apa. Bahkan kita berani gitu ya bayar harga di situ ya. Semangat banget, senang banget. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan atau menggali firman, itu saya senang gitu ya. Saya senang dan itu membuat saya semangat gitu ya. Dan sekarang masalahnya saudara apa gitu ya. Teman-teman tuh apa? Coba dicek, coba di list, bisa di list gitu ya. Hal apa sih membuat hati saya bergejolak? Kayak hati tuh menggebu-gebu banget waktu mengerjakan hal tersebut gitu loh. Atau ngeliat orang miskin pengen bantu, wah itu kayak senang banget gitu loh. Bisa jadi loh, kasih makan, membantu teman misalkan. Ya, dari segala keterbatasan tapi bisa memberi, senang banget. Nah, coba kita apa? Kita cek. Dan yang ketiga, kita bisa cek lewat bagaimana kita mau mengorbankan sesuatu ya. Jadi mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Intinya kamu tuh rela, teman-teman rela, saudara rela mengorbankan hal yang lain demi melakukan pekerjaan itu. Saya kasih contoh aja ya. Dulu saya itu pernah ikut saya suka ikut konser rohani ya. Dulu kan zaman-zaman masih muda ikut konser rohani di Glora gitu. Sidney Mohede gitu kan ya. True Worshipper. Nah, cuman ada satu titik gitu di mana saya itu lagi menggebu-gebunya tuh kursus desain grafis. Disitulah saya titik balik saya untuk menemukan jati diri saya, siapa saya gitu kan ya.
Nah, lalu kemudian akhirnya waktu ada jam di mana saya kursus desain, di jam yang sama ternyata ada konser rohani. Dan teman-teman udah banyak tuh pesen tiket, beli tiket ke sana gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Mana nih yang saya mau eliminasi gitu ya. Dan ternyata saya mengeliminasi satu, yaitu adalah konser rohani demi kursus desain. Karena saya berani mengorbankan yang lain, mengeliminasi yang satu ini demi yang satu ini. Nah, masalahnya sekarang apa sih kerjaan apa yang teman-teman suka gitu ya? Sampai mungkin nggak perlu dibayar juga senang gitu melakukannya. Ya kalau dibayar tentu lebih senang, tapi lebih senang apa? Nggak perlu dibayar juga udah sukacita gitu loh, udah senang banget. Kira-kira apa? Mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Saya mengajarkan firman Tuhan ya, khotbah. Saya nggak dikasih PK juga saya tidak masalah. Selama saya mampu pergi ke tempat tersebut ya. Sampai ke luar negeri pun juga nggak dikasih pun juga saya jabanin ya. Sampai ke daerah pun saya juga jabanin gitu. Ke tempat, ke kota, ke antar kota pun juga saya jabanin gitu. Selama saya mampu gitu. Kalau nggak mampu ya udah maaf aja gitu kan. Ya saya berjuang, saya berusaha gitu. Pernah nggak dapet PK? Pernah, sering malah gitu. Tapi saya melakukan dengan sukacita gitu. Ya, itu hal apa yang kita berani korbanin gitu ya demi melakukan hal tersebut. Jadi mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau kita mau cek apa sih keinginan yang kuat di dalam diri kita itu, coba kita lihat selama kita masih bernafas ya, kita tuh mau mengerjakan apa. Dulu di dalam beberapa tahun yang lalu gitu ada film judulnya Bucket List gitu, kalau kalian tahu. Itu ada 2 orang yang sakit, lalu kemudian mereka membuat satu list, satu daftar kegiatan apa saja mereka mau lakukan sebelum mereka meninggal. Bucket list gitu. Saya rasa kita perlu membuat bucket list gitu ya. Kegiatan apa yang kita mau kerjakan, mau lakukan sebelum kita meninggal. Jadi selama masih bernafas kita mau melakukan apa nih? Gitu. Kita perlu tulis aja gitu. Ya pada dasarnya hal apa saja gitu ya. Tetapi coba abis itu kita pisahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang sama yang orientasinya ke diri sendiri gitu. Karena biasanya tujuan hidup itu berkaitan dengan menolong orang atau membantu orang gitu teman-teman. Nah, jadi apa bucket list kita? Jadi selama masih bernafas kita nggak rela mati lah istilahnya. Kita nggak rela mati kalau belum mengerjakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut gitu. Saya dulu pengen gue mau nulis buku sebelum gue mati. Terserah ada yang beli ataupun enggak ya, pokoknya gue tulis dulu aja. Dan puji Tuhan udah nulis gitu kan ya. Buku pertama Dreams, terakhir Chaotic Christianity gitu kan ya. Kalau ditanya ada gak yang beli? Ada. Laku gak? Laku. Banyak gak? Relatif. Banyak itu kan relatif. Tapi paling nggak kan kita sudah melakukan bagian kita ya. Kita udah jadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi coba kita cek keinginan kita yang paling kuat itu apa. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Teman-teman mau apa? Saudara sekalian mau apa? Kita bikin list di situ. Amin, teman-teman semua.